Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisis kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa berdasarkan studi kasus pemilihan ketua umum di sebuah perguruan tinggi swasta Islam. Dengan presentasi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas gaya kepemimpinan berdasarkan teori-teori yang ada seperti kepemimpinan propetik, transformasional, situasional, serta teori motivasi. Selain itu, kita juga akan menyoroti sifat-sifat Rasulullah SAW yang relevan untuk diterapkan dalam konteks ini. Baik, insya Allah ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, yakni terkait studi kasus. Yang kedua, analisis kepemimpinan kedua calon. Yang ketiga, identifikasi gaya kepemimpinan calon A. Terus yang keempat, dampak kepemimpinan otoriter. Kelima, rekomendasi untuk calon A. Yang keenam, evaluasi kepemimpinan untuk calon B. Yang ketujuh, hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni menciptakan kepemimpinan inklusif dan efektif. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yakni terkait studi kasus. Dalam studi kasus kali ini, terdapat dua calon ketua organisasi mahasiswa dengan karakteristik yang sangat berbeda, yang mana calon A atau calon satu ini populer, komunikatif, dan memiliki jaringan yang sangat luas. Namun, ia sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggotanya dalam mengambil sebuah keputusan dan cenderung otoriter dan mengabaikan komitmen. Sedangkan calon B atau calon yang kedua ini yakni kolaboratif, mendengarkan, dan terbuka terhadap kritikan. Namun ternyata ia dianggap kurang tegas dan sering menghindari konflik yang menyebabkan kurangnya arah dalam organisasi tersebut. Setelah pemilihan, calon A terpilih sebagai ketua umum dalam sebuah organisasi tersebut. Namun, beberapa minggu kemudian muncul keluhan dari anggotanya mengenai gaya kepemimpinannya yang dirasakan adalah otoriter, yang mana kasus ini menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas gaya kepemimpinan masing-masing calon, baik dari calon A maupun calon B. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait analisis kepemimpinan kedua calon, baik dari calon A dan calon B. Sebelumnya, kita akan menggunakan tiga teori. Yang pertama, kepemimpinan Nabi dan Rasul. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Dan yang ketiga, yakni gaya kepemimpinan situasional. Nah, yang pertama, di bagian kepemimpinan Nabi maupun sahabat Nabi, yakni tentunya menekankan yang namanya akhlak mulia, musyawarah, dan empati dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW selalu melibatkan para sahabat-sahabatnya dalam mengambil setiap keputusan, seperti dalam perang Khandaq ketika beliau menerima saran Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Terus yang kedua, yakni kepemimpinan transformasional, yang mana fokus pada inspirasi, inovasi, dan motivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, yakni gaya kepemimpinan situasional, menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan tim dan situasi saat itu. Kita masuk untuk menganalisis calon A. Calon A sendiri memiliki kelebihan, yakni karismatik, memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, dan mampu memobilisasi massa atau para teman-temannya. Nah, namun di balik itu, untuk calon A sendiri memiliki kekurangan, yakni dipandang memiliki sifat otoriter, kurang melibatkan anggotanya, dan sering mengabaikan komitmen. Yang kedua, tidak mencerminkan sifat Rasulullah SAW seperti sidik, jujur, dan amanah atau dapat dipercaya karena sering mengabaikan janji. Dan untuk analisis calon B atau calon kedua memiliki kelebihan, yakni kolaboratif, mendengarkan, dan terbuka terhadap semua kritikan, saran, dan masukan yang mencerminkan sifat fatonah atau cerdas dalam memahami kebutuhan anggotanya. Namun memiliki kekurangan, yakni kurang tegas dan sering menghindari konflik yang membuat arah organisasi itu kurang jelas. Dalam konteks organisasi mahasiswa, gaya kolaboratif seperti yang dimiliki oleh calon B lebih mendekati prinsip kepemimpinan Nabi yang menekankan adanya yang namanya musyawarah. Namun, calon B perlu meningkatkan ketegasan agar lebih efektif. Kita masuk ke slide berikutnya terkait identifikasi gaya kepemimpinan dari calon yang pertama atau calon A. Nah, calon A sendiri ini menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang otoriter,
yang dicirikan oleh pengambilan keputusan sepihak dan minimnya keterlibatan anggota. Contoh dalam kasus ini yakni keputusan yang sering diambil tanpa konsultasi, tanpa komunikasi, tanpa musyawarah, sehingga anggota merasa dirinya itu tidak dihargai atau tidak merasa mereka itu ada gitu, tidak dihargai kehadiran mereka. Terus yang kedua yakni mengabaikan janji dan komitmen, sehingga menurunkan rasa percaya para anggotanya dan juga tentunya menurunkan martabat dari seorang pemimpin di mata para anggotanya. Jika dibandingkan dengan sifat Rasulullah SAW, calon A ini jauh dari prinsip rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi seluruh alam, karena gaya otoriternya justru menimbulkan konflik internal, sehingga dari gaya otoriter tersebut nantinya akan berdampak pada masalah atau kekompakan atau kinerja dari organisasi tersebut. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas terkait dampak dari kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter memiliki dampak negatif yang sangat signifikan dalam organisasi mahasiswa. Seperti yang pertama yakni penurunan motivasi anggota merasa tidak dilibatkan dan kehilangan rasa semangatnya dalam organisasi. Terus yang kedua, kinerja organisasi yang terganggu gitu. Karena konflik internal membuat dan menghambat kolaborasi dan produktivitas dari berjalannya organisasi tersebut. Dan yang ketiga yakni turnover anggota. Tentunya ketika sifat atau gaya kepemimpinan otoriter ini pasti memiliki beberapa pengaruh, salah satunya yakni pengaruh kepada para anggotanya. Beberapa anggota memilih untuk menarik diri atau keluar dari organisasi tersebut karena kecewa ataupun memilih untuk pasif gitu. Pasif ini maksudnya tuh nggak bakal ngelakuin apa-apa, jadi dia bakal diam aja gitu dalam organisasi, seperti itu. Hierarki kebutuhan Maslow, gaya otoriter ini menghambat pemenuhan kebutuhan sosial dan aktualisasi dari diri anggota yang sangat penting dalam organisasi mahasiswa. Solusinya untuk mengatasi dampak seperti ini adalah untuk melibatkan para anggota yang ada dalam organisasi ini untuk pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat mereka, seperti itu. Oke, terus kira-kira bagaimana sih calon A ini bisa memperbaiki dirinya agar disukai oleh anggotanya dan dicintai dan dihargai oleh anggotanya. Nah, rekomendasi untuk calon A sebagai seorang pemimpin tentunya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni menerapkan prinsip prophetic leadership atau kepemimpinan Nabi dan Rasul dan para sahabatnya. Yakni melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Yang kedua, mengembangkan empati, belajar memahami kebutuhan dan kekhawatiran anggotanya. Hal ini tentunya sesuai dengan sifat Rasulullah SAW, seperti dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, di mana beliau mengutamakan yang namanya perdamaian meskipun harus mengalah. Dan yang ketiga, yakni latihan komunikasi efektif. Mengelola konflik internal dengan pendekatan yang membangun dan terbuka. Karena tentunya semua itu dimulai dengan komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya baik, insya Allah apa yang dikerjakan, apa yang diniatkan juga ya insya Allah akan terrealisasi dengan baik. Seperti itu. Nah, dengan langkah-langkah ini, insya Allah calon A dapat memperbaiki hubungan dengan anggotanya dan juga meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Slide berikutnya yakni terkait evaluasi kepemimpinan untuk calon B atau calon yang kedua. Calon B ini memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan yang kolaboratif sesuai dengan prinsip kepemimpinan transformasional. Namun sayangnya tantangan utamanya adalah kurangnya ketegasan dalam organisasi mahasiswa. Ketegasan ini sangatlah diperlukan untuk menjaga stabilitas dan arah organisasi tersebut. Solusi untuk calon B yakni yang pertama, latihan mengambil keputusan strategis. Belajar untuk menentukan prioritas dan membuat keputusan yang tegas dalam situasi yang kritis. Yang kedua, manajemen konflik. Tentunya calon B ini harus mengatasi konflik dengan cara yang baik dan tidak mengorbankan hubungan baik, seperti itu.
dalam sebuah organisasi tentunya sangat diperlukan yang namanya hubungan antara atasan dengan para anggotanya. Dan insya Allah di slide kali ini kita akan ngebahas terkait hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Kepemimpinan itu sangatlah berpengaruh langsung pada motivasi anggota. Yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow. Gaya kolaboratif membantu memenuhi kebutuhan sosial dan aktualisasi diri anggota. Yang kedua, teori X dan Y, yang mana gaya otoriter ini mencerminkan teori X, di mana pemimpin tidak percaya pada kemampuan para anggotanya sehingga menurunkan motivasi para anggota. Yang kedua, yakni sebaliknya, gaya kolaboratif mencerminkan teori Y, di mana pemimpin percaya bahwa anggota mampu berkontribusi secara mandiri. Dalam organisasi mahasiswa, gaya kepemimpinan kolaboratif lebih meningkatkan rasa memiliki dan komitmen anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Akhir di slide 9 atau pembahasan terakhir, yakni menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Nah, untuk menciptakan kepemimpinan yang inklusif, organisasi mahasiswa dapat mengadakan pelatihan yang fokus pada kompetensi kepemimpinan, yang di dalamnya ada komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, yakni motivasi anggota. Memberikan penghargaan kepada para anggotanya atas kontribusi dan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan penting. Dan yang ketiga, yakni teladan dari Rasulullah SAW. Tanamkanlah sifat-sifat seperti sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan dengan jelas, dan fatonah, cerdas kepada para anggota. Dan insya Allah apa yang kita tanamkan kepada mereka dengan sifat atau contoh kepemimpinan dari Rasulullah SAW dan pada sahabat, insya Allah organisasi tersebut akan berjalan dengan baik dan ketika pun ada masalah di dalamnya atau konflik di dalamnya, insya Allah akan diselesaikan dengan cara yang baik. Seperti itu. Sebagai kesimpulan, pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan anggotanya. Dalam kasus ini, gaya kolaboratif lebih efektif untuk jangka panjang, meskipun memerlukan ketegasan. Dengan mencontohi sifat-sifat Rasulullah SAW dan menerapkan teori kepemimpinan yang relevan, organisasi mahasiswa dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dan produktif. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.